Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Tempat kita ngobrol ringan tapi bermakna. Oke, dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang ngena banget nih ya di hati, khususnya para kaum-kaum Gen Z di luar sana, yaitu ada harga yang harus kita bayar setiap kesuksesan. Jujur ya, kita tuh pengen punya hidup yang lengkap nggak sih nih? Kayak keluarga yang harmonis, terus teman yang banyak, pasangan yang supportive, terus habis itu kesehatan yang oke juga. Pokoknya semuanya itu kayak kompor menyala gitu. Iya, padahal hidup ini bukan all you can eat nggak sih? Kayak tuh ada batasnya, kayak energi kita ada batasnya, waktu kita ada batasnya, fokus kita ada batasnya. Nah, ini ada satu teori yang menarik, yaitu the four Corners theory, yaitu teori kompor 4 tungku yang terdiri dari 4 kompor, yaitu kompor pertama yaitu kompor keluarga, yang kedua kompor karir, yang ketiga kompor teman, dan yang keempat kompor kesehatan. Nah, keempat kompor ini tuh harus ada gasnya nggak sih? Kalau setiap kompor kan pasti ada gasnya, dan gasnya itu adalah energi kita setiap hari. Nah, kalau mau satu kompor itu bisa nyala, otomatis kompor yang lain juga harus ada yang dirubuhkan dong. Contohnya nih, misal kita mau karir kita nih naik, berarti kita harus menyedikitkan waktu kita bermain sama teman-teman. Atau contoh lagi, kita mau fokus nih sama orang tua kita, otomatis kita jangan pernah merasa kecil hati karena karir kita tuh nggak senaik teman-teman kita yang lain. Contoh lainnya lagi, misal kita mau fokus ke kesehatan nih. Kalau kita mau fokus ke kesehatan kan otomatis kita harus kurang-kurangin rebahan, yaitu para Gen Z di rumah. Kita harus olahraga, nge-gym atau segala macam, pilates ya. Olahraga yang kinian banget ya sekarang. Tapi jujur ya, Lis, kadang pernah nggak sih iring ngeliat orang di sosmed gitu kayak punya keluarga yang harmonis, terus karirnya tuh bisa naik saat itu, temannya banyak, kesehatan itu juga dijaga banget dari mulai olahraga sampai makannya itu kayak perfect banget ya kehidupan orang-orang. Tapi kamu tahu nggak sih kalau kita tuh cuma lihat dari hasilnya aja, kita nggak tahu usaha yang dia lakukan tuh kayak gimana, kayak seberapa berat usahanya dia, seperti kompor yang kita nggak tahu dia kecilkan yang mana untuk menjadi seterang itu. Nah, dalam Islam Allah itu sudah mengingatkan kepada kita, yaitu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya apa? Jadi kita tuh nggak sempurna di setiap bidang gitu loh. Yang penting tuh kita tahu prioritas, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang wajib menyala, mana yang harus redup sebentar. Oke, jadi itu bukan semuanya harus terang kayak lampu stadion gitu ya. Ya, berarti cukup nyala, tapi nyalanya itu yang bermanfaat aja. Nah, kalau dari kacamata dakwah, ada 2 kompor yang nggak boleh padam. Yaitu yang pertama itu kompor keimanan dan kesehatan. Kalau kita keimanannya menurun dan kesehatan menurun, pasti semuanya bakal bubar nggak sih? Kalau yang kedua yaitu kompor keluarga. Kalau keluarga kita hancur, kita mau bersandar ke siapa? Dan tempat tempat pulang tuh kita nggak ada gitu loh. Dan doa-doa yang kita langitkan itu nggak bisa nyampe. Nah, kalau soal karir dan pertemanan itu ibarat musim hidup ya.
kadang kita lagi fokus tinggi tapi karirnya redup. Kita lagi fokus keluarga, pertemanannya agak menurun. Terus kita fokus kesehatan, kegiatan lainnya malah tunda-tunda. Jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan ya kalau hidup ini tuh kita seni dalam mengatur kompor. Mana yang kita kecilkan, mana yang kita besarkan untuk menggapai kesuksesan. Nah, karena kalau jiwa kompor itu mati, kita tuh punya karir naik apapun itu pasti bakal tetap kosong nih. Jadi terus punya teman sebanyak apapun juga kita tetap merasa kesepian itu. Sekarang kita coba refleksikan ke diri kita. Sekarang kita kompor mana sih yang kita terlalu besar dan kompor mana yang terlalu redup. Dan kita juga harus melihat-lihat gas kita itu tinggal berapa dan kita itu mau bayar yang mana demi menyala di tempat yang mana. Nah, dari obrolan kita berdua kali ini kita jadi pengingat lah bahwa sukses itu adalah pilihan dan setiap pilihan yang kita pilih itu ada harganya. Yang penting kita itu bayar di harga yang benar untuk menyala. Yang penting kita itu bayar di harga yang benar dan menyala di mana Allah itu menghargai kita. Baiklah, itu tadi dari obrolan kita yang ringan-ringan tapi bermakna. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.